Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Bahkan, jika nama-nama jenius muda diurut sampai 100 atau bahkan 500 sekalipun, nama Lao sama sekali tidak ada dalam daftar tersebut. Lao benar-benar dianggap tidak ada. Karena tidak ada yang begitu spesial dari diri Lao muda saat itu. Dia hanyalah biksu muda, yang hidup di kuil 5 jari. Tidak ada bakat, tidak ada sumber daya yang memadai untuk membantu kultivasinya. Dari semua kekurangannya itu, Lao muda memiliki satu kelebihan. Kelebihan itulah yang akhirnya menjadi pembeda dirinya dengan yang lainnya. Lao muda, gila. Lao mempunyai tekad yang luar biasa. Biksu itu melatih dirinya, lebih dari siapapun di kuil 5 jari. Tidak hanya berlatih sangat keras. Lao sering ditemukan pingsan tak sadarkan diri saat latihan. Itu bukan karena dia terlalu lemah. Namun, Lao muda terus berlatih hingga tidak ada lagi tenaga yang dia punya untuk berdiri. Setiap hari, Lao selalu berusaha melampaui dirinya yang kemarin. Waktu bergulir, hari berganti, tahun berlalu. Kegilaan Lao akhirnya diketahui banyak orang, begitu dirinya muncul di peperangan antara kultivator aliran hitam dan aliran putih. Dari sekian banyak kultivator muda, tanpa senjata, Lao membunuh jauh lebih banyak dari yang kultivator-kultivator segenerasi dengannya. Saat pertempuran itu berakhir, Lao muda berdiri di atas tumpukan mayat, di mana di antara mereka adalah jenius-jenius muda dari sekte aliran hitam. Itulah cerita lengkap kenapa biksu yang kini berjalan mendekat pada Sungkang dan rekannya itu, meski sudah bersimbah darah dengan tubuh sudah terjangkit racun, masih mampu berdiri. Tidak hanya dirinya saja yang gila, tapi juga jiwanya. Biksu agung dari kuil 5 jari mengatakan bahwa, jauh sebelumnya, tidak ada yang mampu mengendalikan kegilaan pada jiwa seseorang. Namun, ternyata satu dari seluruh murid yang pernah diajarkannya, mampu, dan sekarang, Lao adalah kandidat terkuat yang kelak akan menjadi biksu agung dari kuil 5 jari, menggantikannya. Sambil terus melangkah mendekat pada keduanya, Lao membuka pakaian atas, dan mengikat kain itu pada pinggangnya. Saat itu, semua orang bisa melihat uap panas seolah sedang berusaha membuat darahnya yang terus mengalir, melambat. Setiap kali biksu itu melepas nafas, uap yang sama juga keluar bersama dengan udara. Gambar apa itu? Gunung. Bukan bodoh, itu tapak. Semua orang melihat sebuah gambar dua telapak tangan sedang bertangkup, dan memiliki ukuran yang sangat besar di punggung biksu tersebut. Lao, apa yang akan kau lakukan? Brengsek, umpat Sungkang, sedikit gentar. Begitu merasakan kembali aura pembunuh Lao yang tadi sempat meredup. Apa aku harus mengulanginya lagi? Saat menjawabnya, uap panas kembali keluar dari mulut dan hidungnya. Tidak menunggu tanggapan dari ketiganya, Lao kembali menekuk kakinya. Xiaoran yang melihat itu dari tribun, tersenyum. Pemuda itu menganggukkan kepalanya sambil bergumam. Aku pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Oh sial, Sungkang melupakan hal ini. Saat perang terjadi, Lao sama sekali tidak menggunakan jurus yang dianggap salah satu jurus pamungkas dari kuil 5 jari. Dan sekarang, saat dia kembali melihatnya, saat itu juga naluri bertahan hidup Sungkang meneriakkan tanda bahaya. Kali ini, kuda-kudanya terlihat sangat berbeda dari yang sebelumnya. Satu kaki Lao bertekuk ke depan dan yang satunya sedikit lurus ke belakang. Selanjutnya, perlahan tubuh Lao semakin merendah, hingga akhirnya kedua tangan terlihat ke lantai gelanggang tersebut. Detik selanjutnya, meski terlihat seperti ilusi, kedua orang itu menyaksikan dari punggung biksu itu, auranya mulai membentuk dua telapak tangan yang saling bertangkup. Hal serupa juga disaksikan oleh semua orang yang ada di tribun. Bahkan, saat ini mereka melihat kedua tapak tangan itu terbuka dan membentuk sesuatu yang tidak asing di mata mereka. Beberapa orang yang bisa mengenali bentuk itu, langsung bergumam serentak.
sayap, lari, hah. Sung Kang baru saja bergumam pada rekannya, namun sepertinya rekannya tersebut tidak begitu mengerti. Akan tetapi, saat kembali menatap pada wajah Lao, senyum yang tadi muncul saat dia berdiri, kini berubah menjadi seringai yang mengerikan. Lari. Saat dia menyadarinya, Sung Kang sudah terlebih dahulu mengambil langkah 1000 setelah berbalik dari sana. Bajingan kau, Sung. Pria itu terdiam, karena saat itu Lao yang tadi ada di depannya, sudah tidak ada lagi di tempat di mana terakhir kali biksu itu terlihat. Duar, jeder. Detik selanjutnya, dia baru saja merasakan sesuatu yang benar-benar keras, menghantam punggung dan mengirimnya terbang ke udara. Duar. Segel penghalang itu baru saja bergetar hebat saat tubuh kultivator tahap suci menghantamnya dengan sangat keras. Sung Kang yang berusaha berlari terperanjat saat mendengar dua suara dentuman itu. Dan detik berikutnya, dia melihat sesuatu yang sangat cepat, melintas jauh di samping dan memutar menuju langsung ke arahnya. Langkah, langit, swus, wus. Dalam kecepatan tinggi, Sung Kang merasa kaki Lao baru saja menyambar perutnya, dan langsung membawanya setengah memutar, sebelum akhirnya mengirimnya terbang jauh ke pinggir sisi gelanggang lainnya. Duar, jeder. Suara segel penghalang kembali bergetar saat tubuh Sung Kang menghantamnya. Duar, duar. Tubuh rekannya yang baru saja terjatuh ke bawah, kini kembali mendapatkan hasil yang sama. Duar. Lao dengan kecepatan yang sangat tinggi. Seperti sedang terbang karena setiap dia melangkah, jarak lompatannya sungguh luar biasa jauhnya. Duar, jeder. Biksu itu terus menghantam keduanya secara bergantian. Saat rekannya terbang, tubuh Sung Kang yang baru saja membentur penghalang, sudah ditunggu di bawah. Dengan sebuah tendangan, duar, duar. Kejadiannya benar-benar cepat. Dentuman demi dentuman menggelegar setiap saat. Dari luar segel penghalang, semua orang melihat sesuatu yang bergerak sangat cepat menghantam dan membenturkan tubuh dua kultivator tahap suci, tanpa henti. Ini bukan lagi pertarungan, ini penyiksaan. Tidak ada yang yakin bahwa tulang di tubuh keduanya masih utuh. Bahkan, sebagian besar sudah yakin bahwa saat ini keduanya mungkin saja sudah mati. Namun begitu, Lao sama sekali tidak terlihat akan berhenti. Dentuman terus terjadi, hingga mereka bisa melihat bercak-bercak darah di udara saat dua tubuh itu membentur penghalang di sana. Kapan itu akan berakhir? Beberapa orang sudah tidak memiliki nyali untuk menyaksikannya. Entah tubuh milik siapa, namun jelas tubuh itu sudah terbelah dua. Namun, sang biksu gila dari kuil 5 jari itu sama sekali tidak berhenti. Duar, duar. Seluruh gelanggang dipenuhi darah. Sekarang, dua tubuh itu sudah terpisah-pisah. Semua itu terus berlanjut hingga semua yang melihatnya yakin tidak ada lagi bagian dari tubuh itu yang tersisa, lebih besar dari sebuah kepalan tangan orang dewasa. Sudah berhenti. Sebenarnya, ini sudah berhenti beberapa detik yang lalu. Hanya saja, baru beberapa orang yang menemukan suara mereka untuk mengatakannya. Guru Lao, telan ini, entah sejak kapan, tapi Xiaoran sudah berada di atas gelanggang, di depan Lao yang berdiri dengan mata hampir memutih. Raner, selamatkan mereka. Jauh dari tempat itu, Hao Yu merasa seseorang yang baru saja masuk ke dalam gelanggang sedang menatapnya. Keningnya sedikit berkerut, keheranan. Tak lama, dia langsung mengangkat dan merentangkan kedua tangan ke udara. Sebelum akhirnya menggenggam angin hingga tangannya terkepal kuat. Prang, biar, segel penghalang yang menyelubungi gelanggang itu baru saja pecah dan langsung menghilang. Xiaoran langsung berbalik dan menatap dua orang yang beberapa saat sebelumnya sudah dia rasakan keberadaan mereka. Hongli, Jiang, kemarilah. Hongli dan Jiang juga sudah berada di gelanggang. Suara dentuman yang menggelegar membuat mereka tidak tahan untuk tidak melihatnya. Pada saat keduanya tiba, tidak banyak yang bisa mereka lihat. Akan tetapi, begitu semuanya berakhir, keduanya terkejut ketika melihat Lao, guru mereka sendirilah yang menyebabkan itu semua.
Keduanya masih dalam keadaan mematung, sebelum akhirnya saat suara Xiaoran terdengar memanggil mereka dari atas gelanggang sana. Dua biksu muda itu segera berderap melompat dan langsung berlari mendekat. Hong Li, Jiang, bawa guru Lao ke villa. Keduanya hanya bisa mengangguk, karena tidak tahu harus berbuat apa, jika bukan Xiaoran yang memberikan perintah. Sebentar, keduanya langsung berhenti, sesaat sebelum berniat memapah Lao, yang masih berdiri namun matanya terpejam. Meski tidak begitu tahu penyebabnya, namun mereka seolah akan mengikuti semua apa yang akan katakan Xiaoran. Keduanya menunggu instruksi dari pemuda itu, yang kini menatap Lao dari ujung kaki hingga ke ujung kepalanya. Akhirnya, mereka melihat Xiaoran menganggukkan kepalanya, sebelum akhirnya berbalik dan menatap mereka. Tetap jaga agar kepala guru Lao tetap berada di atas. Jangan membaringkannya. Tunggu aku di sana, ucap Xiaoran pada keduanya. Baik, baik, jawab Hong Li dan Jiang berurutan. Sebelum akhirnya keduanya berhati-hati mengangkat kedua lengan guru mereka itu, dan menaruhnya ke atas bahu mereka masing-masing. Setelah yakin bahwa mereka sudah seimbang, perlahan mereka mengangkat tubuh Lao dalam keadaan berdiri, kemudian mulai melangkah bersamaan. Saat keduanya melangkah pergi, Xiaoran berbalik dan menatap pada dua orang lainnya yang ada di sana. Kenapa guru Lao begitu inginnya menyelamatkan dua orang yang memang berniat saling membunuh ini? Gumam Xiaoran. Saat dia mendekat pada keduanya, saat itu juga dia mendengar derap beberapa langkah orang datang mendekat. Xiaoran sempat melebarkan matanya saat melihat 4 orang yang sampai terlebih dahulu terlihat ingin langsung menyentuh keduanya. Berhenti, teriak, Xiaoran mencegah 4 orang tersebut. Keempatnya langsung berhenti, padahal tubuh keduanya hanya berjarak tidak lebih dari 1 langkah dari keempatnya. Saat itu, mereka semua langsung menatap pada Xiaoran, dan mengerutkan kening mereka, tanda bertanya. Kalian akan membunuh keduanya, jika kalian salah memperlakukan keduanya racun itu, sudah menyebar ke seluruh tubuh mereka. Ucap Xiaoran saat itu juga. Tidak langsung menanggapi, namun mereka beralih menatap pada Hong Li dan Jiang yang terlihat sedang memapah Lao. Tahu bahwa pemuda ini berada di pihak Lao. Mereka semua saling bertatapan dan mengangguk bersamaan. Tuan muda, kami yakin kau tahu cara menanggulanginya. Apa kami harus memapah guru kami, seperti apa yang mereka lakukan? Tanya salah satu dari keempatnya. Xiaoran sebenarnya enggan menolong dua orang ini. Bagaimanapun, semua ini terjadi karena ulah mereka sendiri. Akan tetapi, karena Lao yang memintanya, jadi pemuda ini terlihat mempertimbangkannya. Karena Xiaoran tidak langsung menjawab, satu orang lainnya, namun mengenakan pakaian berbeda dari yang bicara sebelumnya, ikut bersuara. Tuan muda, jika kau menolong guru kami, sekte kami akan berhutang sangat besar pada dirimu, dan kuil 5 jari. Ucapnya, dengan nada memohon. Belum sempat Xiaoran menjawab, 4 orang itu langsung maju dan berlutut di depannya. Karena dia sudah tahu apa yang terjadi setelahnya, pemuda itu langsung bersuara. Jangan bersujud. Keempatnya langsung menghentikan niat mereka saat itu juga. Akan tetapi, sedetik setelahnya mereka kembali mendengar Xiaoran berkata, "Ya, lakukan seperti yang mereka lakukan. Tegakkan guru kalian, dan susul mereka berdua." Ucap Xiaoran pada keempatnya. Setelah itu, keempatnya langsung melakukan seperti apa yang Xiaoran perintahkan. Dengan hati-hati mereka membuat 2 kultivator itu berdiri, sebelum akhirnya mengikuti apa yang dilakukan 2 biksu muda tadi lakukan. Pergilah dan ikuti 2 biksu itu. Tunggu aku di sana, ucap Xiaoran lagi. Setelah mengatakan itu, Xiaoran berbalik dan berjalan meninggalkan mereka. Sial, sial. Apa-apaan ini? Aku sudah kehabisan uangku, bahkan sebelum kompetisi dimulai. Bagaimana caraku kembali? Kotaku sangat jauh, dan aku tidak punya apa-apa lagi. Bisa dikatakan, seluruh penonton yang bertaruh kalah. Tidak ada yang menduga bahwa kejadiannya akan berakhir seperti ini.
Biksu itu mengacaukan semuanya. Gumam satu orang, sementara yang lainnya mengangguk lemah. Di antara semua orang yang terpukul dengan kekalahan aliran hitam, ada satu orang yang kini sudah tak lagi merasakan kakinya. "Hei, ada apa denganmu? Kenapa kau gemetar seperti itu?" tanya seseorang di sebelahnya. Kenapa? Biksu itu, bisa. Mi menang," ucapnya terbata. Beberapa rekannya yang ada di sana menggelengkan kepala, mereka heran. Namun, satu orang datang menghampirinya sambil tersenyum. "Seharusnya kau senang. Bisa dikatakan semua yang bertaruh, kalah semua. Kita sebagai penerima taruhan, menang besar. Kaisar akan memuji kita untuk apa yang kita dapat hari ini." Balasnya, menanggapinya. Apa yang dikatakan satu prajurit itu mendapat anggukan setuju dari yang lainnya. Namun, satu prajurit yang berdiri dengan kaki gemetar itu menggelengkan kepalanya. Tidak, semua," ucapnya. Mendengar apa yang dikatakan rekannya itu, membuat mereka melebarkan mata. Mereka menganggukkan kepala, seolah mengerti kenapa rekannya ini menjadi begitu gugup. Itu karena, jika memang ada yang menang, maka orang itu tentu saja memiliki keberuntungan yang sangat bagus. Jadi, wajar saja jika prajurit tersebut bersikap seperti itu. "Teman, tenanglah. Meski dia menang, itu tidak akan begitu berpengaruh. Jumlah yang kita menangkan sangat banyak. Jadi, tidak perlu gugup," ucap satu orang mencoba membuatnya tenang. "Ya, tentu saja. Tapi, aku penasaran siapa orang yang beruntung itu, dan berapa banyak dia bertaruh," tambah yang lainnya. Saat kata banyak dari mulut rekannya itu dia dengar, jantung prajurit tersebut terasa menendang tulang dadanya sangat kuat. Wajahnya menjadi semakin pucat, apalagi orang yang dimaksud itu kini sedang berjalan mendekat sambil tersenyum menatapnya. Banyak, sangat banyak. Melihat rekannya ini bertingkah aneh hanya karena ada satu orang yang menang, membuat prajurit-prajurit yang bertugas sama dengannya itu benar-benar penasaran. "Hei, katakan padaku, seberapa banyak dia bertaruh?" tanya satu orang dengan nada kesal, karena merasa sikap rekannya ini terasa sangat berlebihan. Tidak mampu lagi berkata, prajurit itu mengangkat satu tangannya yang menggigil dan berusaha keras menegakkan 3 jarinya. 300, tanya satu orang. Namun, dia menggelengkan kepalanya. 3.000, tanya yang lainnya, sedikit mengeraskan suara, karena itu memang terdengar banyak. Namun, saat melihat rekannya masih menggelengkan kepala, mereka mulai ikut cemas. "Hei, jangan bercanda. Apa kau mau bilang dia bertaruh 300.000 koin emas?" tanya satu lainnya, yang masih sedikit lebih tenang. Namun, prajurit itu tetap menggelengkan kepalanya, dan berusaha keras untuk meluruskan kembali 3 jarinya itu. "Sial, jadi 3 juta koin emas." Kali ini, yang terlihat lebih tenang tersebut berubah lebih cemas dari yang lainnya. Mendengar satu teman mereka menyerukan itu, sontak mereka semua menoleh pada prajurit itu. "Kawan, kau akan mati." Jelas, jika memang orang itu bertaruh sebanyak 3 juta koin emas, maka prajurit itu akan mati. Itu sama saja mereka akan kehilangan 15 juta koin emas. Tidak perlu harus sampai ke telinga kaisar, bahkan jika saat ini Hao Yu, jenderal besar kekaisaran yang ditunjuk sebagai penanggung jawab keberlangsungan acara ini mendengarnya, maka rekan mereka ini akan langsung binasa. Karena, jumlah itu hampir setengahnya yang telah mereka menangkan hari ini. Akan tetapi, rekan mereka tersebut kembali bersuara dan apa yang akan dikatakannya, membuat semua orang membeku di tempatnya. 30 juta, ucap prajurit itu, sebelum akhirnya jatuh berlutut saat itu juga. Mereka semua terdiam, untuk beberapa saat mencoba mencerna apa yang baru saja diucapkan oleh rekan mereka itu. Namun, tiba-tiba suara seorang pemuda yang baru saja datang, membuyarkan ketertegunan mereka tersebut. "Tuan prajurit, aku ingin mengambil taruhanku." Setelah menyelesaikan urusannya, saat kembali,
Xiaoran meminta keenam anak murid dari 3 orang yang terluka itu membawa mereka ke belakang villa. Saat itu, Xiaoran melihat 6 orang itu berusaha dengan hati-hati membuat ketiganya dalam posisi duduk dengan menyadarkannya pada batu besar di dalam air yang mengalir. Itu cukup, kalian keluarlah, dan tinggalkan kami, pinta Xiaoran pada keenam pemuda itu. Penderma Xiao Jiang yang tampak cemas terlihat ingin mengatakan sesuatu, namun saat itu juga dia melihat Hong Li memberi tanda dengan menggelengkan kepalanya, agar juniornya tersebut mengurungkan niatnya. Hal yang sama juga terjadi pada 4 lainnya. Melihat Hong Li mempercayakan Lao pada pemuda ini, mereka tidak punya pilihan lain selain mengikutinya. Hal ini mungkin akan sangat berbeda jika sekte mereka cukup dekat. Mereka akan berusaha menghubungi salah satu tetua di sana untuk mengirimkan bantuan. Akan tetapi, perbukitan pinus merah ini sangat jauh dari tempat asal mereka. Bahkan, kota terdekat dari tempat ini harus memakan waktu setengah hari untuk sampai di sana. Setelahnya, dia meminta mereka meninggalkannya dengan ketiganya. Dan saat memastikan semua orang itu sudah pergi, Xiaoran mengeluarkan 3 benda yang ada di lipatan pakaiannya. Ada 3 buah cincin ruang di sana. Ketiganya milik Sung Kang, dan 2 lainnya. Akan tetapi, Xiaoran sudah terlebih dahulu menandai milik si ahli racun sebelum menyimpannya. Baiklah, seperti apa yang tertulis. Setiap ahli racun memiliki penawar racun buatannya, gumam pemuda itu, mengingat beberapa buku gulungan yang pernah dibacanya. Xiaoran memasukkan 1 jarinya pada cincin itu, sebelum akhirnya membuat lingkar ruang penyimpanan pada cincin tersebut terbuka. Mata Xiaoran sempat melebar saat melihat betapa banyaknya barang-barang yang dimiliki Sung Kang yang ada di dalamnya. Aku rasa yang ini, ucap Xiaoran saat melihat sebuah tabung yang menurut penciuman miliknya berbau seperti rempah. Di dalam air, pemuda itu langsung memasukkan pil yang ada di dalam tabung itu pada mulut Liu Chong dan Chong Wei berurutan. Setelah itu, dia mengeluarkan tabung kecil yang berisi pil roh dari lingkar ruang miliknya dan memasukkan itu juga pada mulut keduanya. Guru Lao, aku tahu, penawar ini tidak lagi bisa menyembuhkanmu. Tapi, kau tetap akan sembuh, ucap Xiaoran, yang saat itu sudah beralih menatap pada Lao, yang terlihat mengalami luka yang jauh lebih parah dari keduanya. Xiaoran tidak memasukkan apa-apa pada mulut Lao, karena dia telah melakukan itu sesaat setelah dia memasuki gelanggang di mana ketiganya tadi bertarung. Tak lama setelahnya, Xiaoran keluar dari air dan segera berbalik. Dia menunggu sedikit lebih lama, hingga semua pil menunjukkan kinerja pada tubuh ketiga kultivator itu. Sepertinya bekerja dengan baik, gumam Xiaoran. Puas pemuda itu jelas senang. Setidaknya, saat ini dia bisa menggunakan ilmu dari apa yang dibacanya selama ini. Sudah banyak informasi yang ada di kepalanya, sejak Feng Chen memberikannya cincin ruang. Namun, tidak banyak yang bisa dia gunakan karena tidak ada sebuah kejadian yang membuatnya bisa menerapkannya. Dari tubuh ketiganya, Xiaoran bisa melihat cairan hitam keluar dan mulai mengalir bersama air. Namun, di antara ketiganya, Lao mengeluarkan cairan itu lebih cepat. Xiaoran menganggukkan kepalanya, tanda dia sudah meyakini sesuatu. Pil roh level 9, memang sangat ampuh, ucapnya. Sesaat sebelum Lao kehilangan kesadarannya, Xiaoran merasakan aura kehidupan Lao menjadi begitu lemah. Saat berlari menghampiri biksu itu, dirinya sempat cemas apakah saat itu dia sudah terlambat. Namun, begitu melihat Lao masih tetap berdiri sesaat setelah pil itu melewati tenggorokannya, Xiaoran langsung merasa lega. Melihat bagaimana cara Lao mengendalikan emosi bahkan jiwanya yang ternyata sangat liar tadi, Xiaoran tersenyum dan menganggukkan kepala, seolah baru saja memutuskan sesuatu. Aku benar-benar tertarik untuk mendatangi kuil 5 jari, gumamnya. Sambil menunggu pil-pil itu bekerja pada tubuh ketiganya, Xiaoran mulai menyusun batu membuat lingkaran. Kali ini,
dia berniat menggunakan ilmu pengetahuan yang dia dapat dari Feng Baoyu tentang proses penyembuhan. Waktu terus berjalan, satu malam telah berlalu. Pada lewat tengah malam, tubuh Lao sudah terlebih dahulu bersih dari racun. Akan tetapi, karena jumlah luka yang didapat biksu itu sangat banyak, maka saat ini biksu tersebut terlihat sangat begitu lemah. Pil roh level 9 memang mampu menetralisir racun milik Sung Kang jauh lebih cepat dari penawar yang dia buat untuk racun itu sendiri. Akan tetapi, Lao mengeluarkan hampir seluruh tenaga dalamnya untuk memaksa tubuhnya agar bisa mengeluarkan teknik langkah langit dalam keadaan tubuh yang dipenuhi luka. Akibatnya, otot-ototnya seperti terbakar oleh tenaga dalamnya sendiri karena dipaksa bekerja tidak sebagaimana mestinya. Guru Lao, meski tubuh kita berbeda, aku rasa kita melatih tubuh dengan cara yang sama. Batin Xiaoran, sambil meletakkan Lao pada lingkaran batu yang sudah berisi air. Saat tubuh biksu itu sudah masuk sepenuhnya, dia mengeluarkan sebuah tabung kecil dari lingkar ruang miliknya, namun kali ini dari cincin Feng Baoyu. Ini hadiah dariku, karena kau telah mengajarkan banyak hal padaku, meski kita belum lama bertemu. Ucapnya lagi, seolah saat dia berkata Lao bisa mendengarnya. Xiaoran menuangkan cairan berwarna biru ke dalam air tersebut. Meski saat itu hari sudah mulai terang, air tersebut terlihat mulai berubah warna, sebelum akhirnya sedikit berpijar. Xiaoran merasakan suhu air langsung meningkat drastis, sesaat sebelum dirinya keluar dari sana. Pemuda itu langsung membuat segel penghalang dan menyelubungi tempat itu, untuk mengantisipasi apa yang terjadi berikutnya. Duar, jeder. 6 pemuda yang menunggu dengan wajah cemas di villa, terloncat karena terkejut saat mendengar suara dentuman teredam dari bawah sana. Jiang. Lagi-lagi Hong Li mengingatkan Jiang agar menghentikan untuk melakukan apapun yang ada di dalam kepalanya. Biksu muda itu kembali berdiri tegak, setelah sebelumnya terlihat ingin berlari ke bawah sana. Maafkan aku begitu cemas, ucap Jiang. Melihatnya, Hong Li hanya bisa mengangguk, mengerti. Padahal, dia hampir saja melakukan hal yang sama. Namun, ada satu hal yang membuat Hong Li memilih untuk benar-benar mempercayai Xiaoran. Mungkin itu karena dia adalah satu-satunya orang yang melihat saat pemuda itu memasukkan sesuatu pada mulut gurunya. Dan membuat tenaga dalam Lao, yang sangat-sangat dikenalnya, yang sempat benar-benar melemah, langsung meningkat begitu saja. Kalian, percayalah pada pemuda itu. Berbicara soal nyawa, dia memilih untuk memusuhi kekaisaran ini, hanya demi menyelamatkan anak-anak. Ucap Hong Li tiba-tiba, pada 4 pemuda lainnya, yang terlihat bahkan jauh lebih cemas dari Jiang. Keduanya bisa memakluminya, karena berbeda dari mereka yang sudah mengenalnya. Keempatnya, bahkan baru melihat Xiaoran, yang entah bagaimana bisa sudah berada di tengah gelanggang, lebih dahulu dari yang lainnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Hong Li, keempatnya menganggukkan kepala mereka. Meski tidak begitu mengerti apa yang dikatakan biksu muda itu, namun sebagai sesama kultivator muda dari aliran putih, mereka mengetahui bahwa akan sangat sulit menemukan biksu yang berbohong pada kata-katanya. Senior, menurutmu, ledakan apa itu? Tanya Jiang. Hong Li menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak tahu. Namun, saat itu juga mereka berenam dikejutkan dengan suara seorang gadis, yang entah sejak kapan sudah berdiri di dekat mereka. Ini sedikit menyebalkan. Apa aku tertinggal begitu banyak kejadian menarik? Saat mereka semua berbalik, mata Hong Li dan Jiang melebar. Dan senyum langsung merekah di wajah keduanya, begitu menyadari siapa yang baru saja bertanya. Penderma Feng, seru keduanya. Bersamaan, Feng Qiu mengangguk pada kedua biksu muda itu, dan menoleh pada 4 orang pemuda yang menatapnya dengan mulut setengah ternganga. Siapa mereka? Tanya Feng Qiu pada keduanya. Saat itu, mulailah Hong Li menjelaskan apa yang terjadi. Namun, saat Feng Qiu muncul, suasana menjadi sedikit mencair. 4 pemuda lain yang sudah berada di gelanggang saat semuanya dimulai.
menceritakan semua yang mereka saksikan pada ketiganya. Saat orang-orang itu bercerita, di bawah sana, Xiaoran baru saja kembali memasukkan sebuah pil pada mulut kedua kultivator yang sudah mendapatkan kesadaran mereka itu. Mungkin, dengan berkultivasi, kalian akan mempercepat kinerja pil roh ini, ucap Xiaoran pada keduanya. Awalnya, mereka tidak tahu siapa pemuda ini, bahkan saat ini Liu Chong dan Chong Wei tidak tahu mereka ada di mana. Namun, saat mendengar Xiaoran berbicara, mata keduanya melebar. Saat itu Liu Chong dan Chong Wei langsung bisa mengingat pemuda ini. Mereka tentu tidak akan melupakan seorang pemuda yang pernah menantang mereka secara langsung dan itu dilakukannya di tempat terbuka. Saat keduanya ingin bersuara, dalam tubuh mereka masing-masing, baik Liu Chong maupun Chong Wei, merasakan peningkatan energi yang sangat kuat. Seketika mereka mengurungkan niat, dan langsung membenarkan cara duduk, sebelum akhirnya masuk ke dalam posisi kultivasi. Melihatnya, Xiaoran kembali keluar dari air. Namun, saat ini di tangannya, dia memegang satu cincin lainnya. Dia sudah membuka isi dari cincin itu sebelumnya. Dan itu membuatnya penasaran. Karena ruang di cincin itu, ada sebuah benda yang membuatnya penasaran. Aura yang sama, gumam Xiaoran. Sementara itu, hasil dari pertandingan terbuka itu memberi dampak luas, baik bagi kubu aliran hitam ataupun aliran putih. Saat ini, masing-masing dari kedua kubu terlihat mengadakan pertemuan di sebuah tempat di wilayah perbukitan pinus merah. Kakek, Xiaoran berbalik dan melihat Feng Qiu sedang berjalan turun menghampirinya. Ciuer, mereka. Feng Qiu menggelengkan kepalanya. Tanda bahwa Xiaoran tidak perlu menjelaskan siapa tiga orang yang ada di bawah air terjun itu. Tidak perlu, Hongli dan yang lainnya sudah menceritakannya, ucap Feng Qiu. Xiaoran menganggukkan kepalanya, lalu bertanya, bagaimana perasaanmu? Gadis itu tersenyum, sangat baik, tapi, aku kesini bukan untuk itu. Balasnya, siapa orang-orang yang datang itu? Tanya Xiaoran tiba-tiba. Feng Qiu tertegun, karena baru saja melupakan sesuatu. Tidak ada yang luput dari jangkauan Xiaoran, apalagi orang-orang yang datang terlihat cukup kuat. Hongli dan yang lainnya, tidak berani turun ke sini karena takut kehadiran mereka akan mengganggu Xiaoran yang sedang berusaha menyembuhkan guru-guru keenamnya. Feng Qiu berinisiatif untuk turun ke tempat ini, karena sepertinya orang-orang yang datang memang memiliki tujuan penting. Buktinya, saat mereka tiba saja, satu di antara pria tua dengan aura tenaga dalam yang cukup kuat, langsung menanyakan siapa yang bertanggung jawab di tempat itu. Berpikir bahwa Xiaoran yang tentu saja sudah bisa menyadarinya tidak langsung naik ke atas, Feng Qiu yakin orang-orang itu tidak berniat jahat pada mereka. Mereka perwakilan dari Sekte Aliran Putih. Jawab Feng Qiu. Siang itu, 2 hari sebelum kompetisi bela diri diadakan, beberapa orang datang ke villa di atas bukit kecil itu. Saat sampai di sana, mereka hanya bertemu dengan 7 anak-anak muda, di mana 6 lainnya sudah mereka lihat sehari sebelumnya. Setelah salah satu dari mereka menanyakan siapa yang bertanggung jawab di villa tersebut, seorang gadis pergi, dan saat ini mereka diminta untuk menunggu. Tuan muda, kami mewakili aliran Petih Petang untuk menawarkan bantuan pada 3 Garu Lao, Guru Liu, dan Ketua Wong. Ucap perwakilan aliran putih, begitu Xiaoran dan Feng Qiu datang. Sebenarnya, mereka sedikit ragu dengan apa yang mereka lihat. Bagaimanapun, pemuda yang dikatakan oleh Yang Lannya sebagai penanggung jawab di villa ini, terlihat begitu lemah. Jika mereka tidak menyaksikan bagaimana Xiaoran berinteraksi dengan Lao sesaat sebelum biksu gila dari kuil 5 jari itu menyelesaikan pertarungannya, tentu saja mereka tidak akan percaya. Mendengar itu, Xiaoran hanya menganggukkan kepalanya sekali, namun di saat bersamaan satu orang lainnya ikut bersuara. Aku Tianma, dari Sekte Pedang Angin. Ketua kami pernah berhadapan dengan Sung Kang sebelumnya, jadi aku pikir mungkin dia bisa membantu. Ucap pria itu, sambil memperkenalkan dirinya. Tidak perlu, mereka baik-baik saja. Sebaiknya kita
Belum sempat Xiaoran menyelesaikan kata-katanya, pria yang pertama bicara memotongnya. Tuan muda, mereka terkena racun dari salah satu ahli racun terbaik aliran hitam. Bagaimana bisa kau mengatakan bahwa mereka baik-baik saja? Demi kebaikan banyak orang, tolong terima kebaikan tetua Tian Ma ini. Xiaoran berniat menawarkan 5 orang ini masuk ke villa dan menjelaskan situasi yang sedang ketiganya alami saat ini. Namun melihat bagaimana tatapan mereka padanya, Xiaoran mengurungkan niat dan kembali berkata, "Kebaikan hati?" tanya Xiaoran, pelan. 5 orang itu melebarkan matanya saat mendengar Xiaoran bertanya. Saat mereka ingin menanggapi, namun Hong Li yang sudah berdiri di sebelah pemuda itu menangkupkan telapak tangan pada kepalanya. "Aku Hong Li. Terima kasih atas niat baik kalian, tapi kami mempercayakan guru kami pada penderma Xiao," ucap biksu muda itu pada kelimanya. 5 orang tersebut kembali ingin menanggapi, namun 4 murid dari Liu Chong dan Chong Wei juga sudah mendekat dan melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Hong Li sebelumnya dan berkata bersamaan pula, "Kami juga melihat itu." Mereka saling bertatapan sebelum akhirnya menggelengkan kepala bersamaan. Mereka menganggap anak-anak muda ini tidak mengerti betapa gentingnya situasi saat ini. Bahkan, untuk datang dan memberikan bantuan pada 3 orang itu saja mereka sudah terlebih dahulu melakukan pertemuan. "Tuan muda, tolong mengerti dengan situasi saat ini. Ketiga orang yang ada di dalam sana, begitu penting untuk aliran putih. Jika sesuatu terjadi pada mereka, kami tidak bisa menunjukkan muka pada." "Menunjukkan muka? Jadi, kalian datang hanya untuk menjaga wajah kalian?" tanya Feng Qiu, tiba-tiba. Gadis itu memang tidak tahu apa yang terjadi. Tapi, melihat bagaimana wajah Xiaoran saat ini, dia tahu pemuda ini tidak menyukai mereka. "Nona, ini bukan seperti apa yang kau..." "Tuan, seperti yang penderma Xiao katakan, guru kami baik-baik saja. Jadi sekali lagi, terima kasih atas niat baik kalian," ucap Hong Li. Dari semuanya, memang Hong Li yang paling tua. Dia sudah terlebih dahulu melakukan perjalanan biksu daripada Jiang. Hong Li sudah bertemu banyak orang, dan jelas saat ini dia tahu bahwa jika pembicaraan ini terus berlangsung, maka kesalahpahaman akan semakin membesar. Lagi pula, Hong Li juga tidak menyukai orang-orang ini. Menurutnya, jika sejak awal ingin membantu, aliran putih tidak perlu menunggu hingga 1 hari berlalu. Tahu bahwa niat mereka tidak diterima dengan baik, wajah kelima orang tersebut menunjukkan kekesalan. Namun, saat itu mereka tidak lagi berniat meneruskannya. "Baiklah, jika memang itu yang kalian pikirkan, tolong katakan itu pada sekte kalian, jika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi," ucap pria yang pertama berbicara. "Ya, jangan katakan bahwa kami tidak menawarkan bantuan, tapi katakan pada mereka kalianlah yang tidak mau menerimanya," tambah Tian Ma. Hong Li menganggukkan kepalanya. "Mengerti. Baiklah, kami mengerti." 5 orang itu kembali menatap pada Xiaoran. Mereka semakin heran kenapa anak-anak muda ini begitu berani mempercayakan guru mereka pada pemuda ini. "Oh, satu lagi. Aliran putih akan mengadakan pertemuan. Aku tidak begitu berharap kalian datang. Tapi, kami juga tidak melarangnya." Hong Li dan yang lainnya tidak menanggapi lagi. Saat 5 orang itu berbalik untuk pergi, "Kami akan datang. Di mana tempatnya?" kata Xiaoran tiba-tiba. Mereka semua berhenti dan berbalik. Namun saat itu Tian Ma yang menjawabnya. "Di tempatku." Xiaoran hanya menganggukkan kepalanya, namun tidak lagi bertanya di mana tepatnya pertemuan itu akan diadakan. Kelimanya pergi begitu saja, karena mereka memang tidak berharap kehadiran pemuda itu sama sekali. "Aku rasa karena lama tertutup, sekte bunga musim gugur, tidak tahu perkembangan dunia luar. Ya, aku tidak percaya Feng Nuwa hanya mengirim seorang gadis dan pemuda lemah mewakili sekte mereka. Hei, aku lebih tidak percaya mereka mengirim seorang pemuda. Bukankah seharusnya sekte itu hanya diisi wanita saja?" Kelimanya terus berjalan,
sambil berbicara saat meninggalkan bukit kecil itu. Aku tidak terlalu peduli dengan ketiga orang-orang itu, jika aku tak melihat si brengsek Furao datang bersama orang-orang yang terlihat sangat kuat. Ucap satu orang lainnya. Jadi, bagaimana? Kita pasti tidak bisa melindungi Lao dan dua lainnya, jika aliran hitam memutuskan untuk memulai perang kan? Haish, anak-anak muda generasi ini begitu sombong hanya karena orang-orang menyebut mereka sebagai jenius. Sebenarnya, 7 anak-anak muda yang mereka maksud bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Bahkan, Feng Chiu memasang wajah kesal, karena menurutnya orang-orang tua itu sengaja membesarkan suara agar mereka mendengarnya. Ada apa dengan orang-orang tua itu? Apa mereka benar-benar berniat membantu? Gumam gadis itu, sambil menatap Hong Li dan 5 yang lainnya. Sementara itu, Xiaoran sudah kembali berjalan ke belakang. Saat dia tiba di bawah, dia memperhatikan ketiganya yang tengah duduk berkultivasi memejamkan mata. Kalian sudah mendengarnya, bukan? Saat mendengar Xiaoran bertanya, Lao, Liu Chong dan Chong Wei langsung membuka mata dan menganggukkan kepala mereka bersamaan. Ya, kami mendengarnya. Cuy, apa-apaan sikap mereka itu? Di puncak bukit tertinggi di perbukitan Pinus Merah, tidak ada lagi pertandingan terbuka hari itu. Gelanggang yang akan digunakan untuk kompetisi bela diri rusak parah. Namun, semua itu bukanlah penyebab dari kenapa tidak ada lagi pertandingan terbuka. Akan tetapi, pihak kekaisaran yang menjadi penyelenggara acara baru saja mendapatkan musibah yang tidak mereka duga-duga sebelumnya. Kompetisi bela diri terbesar sepanjang sejarah kekaisaran Tang ini begitu menarik karena hadiah yang sangat besar yang dijanjikan oleh Liang Zhu pada pemenang. Bahkan, Liang Zhu akan mengangkat orang tersebut serta keluarganya menjadi bangsawan di kekaisaran yang dipimpinnya. Berbagai macam cara kaisar itu lakukan demi menggalang dana guna mewujudkan ambisinya untuk mendapatkan kandidat kultivator terkuat di kekaisarannya ini. Terakhir, dari banyak pertimbangan cendekiawan kekaisaran, mereka beranggapan taruhan saat pertandingan terbuka akan mampu menggalang dana yang lebih besar. Namun, semua menjadi malapetaka begitu seorang pemuda di antara ribuan orang lainnya berakhir memenangkan taruhan. Meski sendiri, jumlah yang dipertaruhkannya terdengar tidak masuk akal. Itu karena jumlahnya hampir sama besar dengan keuntungan yang didapat kekaisaran. Hal yang membuat itu menjadi sangat buruk adalah, kekaisaran harus membayar 5 kali lipat dari apa yang pemuda itu pertaruhkan. Sehari yang lalu, saat para penonton membubarkan diri dan berjalan seperti mayat hidup. Beberapa dari mereka, ada yang benar-benar menjadi mayat setelah menggigit lidahnya sendiri, karena bangkrut. Beberapa kultivator aliran hitam, juga berdiri dengan wajah kelam. Rencana mereka memanfaatkan momen di mana pertarungan Liu Chong dan Chong Wei untuk menghabisi keduanya berakhir sangat-sangat buruk. Ketua, apa yang harus kita lakukan? Ada 2 ketua sekte yang berakhir mati konyol di tangan seorang biksu gila. Dan 1 tetua dari sekte lainnya bernasib sama dari 2 kultivator yang memulai ini semua. Sial, tentu saja, tidak ada yang bisa kita lakukan lagi, selain mengikuti kompetisi. Sesuai rencana, para kultivator aliran hitam mengedarkan pandangan mereka pada titik-titik tempat di tribun, di mana para perwakilan dari sekte putih berada. Meski tidak balas memperhatikan mereka, namun para kultivator aliran hitam merasa saat ini, kubu lawan sedang menertawakan mereka. Saat pertandingan terbuka itu selesai, saat semua sudah beranjak pergi, ada beberapa orang yang masih tinggal di sana. Jumlah mereka cukup banyak, akan tetapi, tidak seperti kubu kultivator aliran hitam atau kubu musuhnya. Orang-orang ini menyaksikan pertandingan itu tanpa emosi sama sekali. Mereka tidak peduli siapa yang menang, ataupun yang mati. Kehadiran mereka di sini, hanya untuk memastikan, di antara semua yang ada, siapa yang harus mereka waspadai. Saudaraku, sepertinya, Lao, biksu gila itu yang paling kuat. Bukankah begitu? Tanya salah seorang, di antara yang lainnya.
Orang yang ditanya menganggukkan kepalanya. Sepertinya begitu. Akan tetapi, tetap waspada. Kita tidak datang untuk hanya sekedar bertarung jika diperlukan. Tapi, kita memiliki tujuan yang jauh lebih penting. Ya, tentu. Dapatkan kembali cincin milik bedebah bodoh itu. Baiklah, aku akan mengurusnya. Orang-orang itu adalah yang terakhir pergi dari sana. Sementara yang tinggal hanyalah para pekerja yang berusaha memperbaiki gelanggang dan membersihkannya. Apapun kejadian hari ini, tidak akan membuat acara kompetisi bela diri yang sudah disiapkan jauh-jauh hari ini gagal begitu saja. Praang, hari itu benar-benar berjalan buruk hampir bagi semua orang. Masih di hari yang sama, di sebuah bangunan yang tidak jauh dari gelanggang itu, berkumpul semua orang-orang yang paling bertanggung jawab dengan keberlangsungan acara. Siapa pemuda itu? Apa dia sudah merencanakan ini? Seru seseorang dengan pakaian kekaisaran. Cendekiawan Hong, aku rasa itu tidak mungkin. Prajurit itu mengatakan pemuda tersebut bertaruh di detik-detik terakhir. Karena seseorang memprovokasinya, balas seseorang yang mengenakan pakaian yang sama. Brengsek, siapa yang memancing pemuda gila, yang berani bertaruh 30 juta koin emas, hanya karena seseorang memprovokasinya itu, Semua orang tidak bisa menjawab, karena bagaimanapun kasus ini hanya kebetulan belaka. Akan tetapi, dampak yang disebabkannya sungguh luar biasa. Bagaimana jika kita tidak membayarnya? Kita bisa mencari alasan dan membatalkannya. Saran seseorang yang juga terlihat mengenakan pakaian yang sama. Cendekiawan Kang, apa maksudmu? Tanya cendekiawan Hong dengan nada penasaran. Pria bermarga Kang itu tersenyum dan berkata, kita bisa mengarang bahwa dia telah melakukan kecurangan, lalu beri saja dia hukuman. Bukankah itu jauh lebih mudah? Ucapnya, penuh percaya diri. Tang, mereka semua terperanjat saat tiba-tiba suara sebuah tongkat membentur lantai bangunan tersebut. Mereka semua menoleh pada orang yang memegang tongkat dan sejak tadi diam tak bersuara itu. Ini kenapa aku membenci politik. Berdekatan dengan orang-orang busuk seperti kalian, membuatmu jijik. Ucap orang itu, pada ketiganya. Kata-kata itu seolah menusuk ketiga orang yang sedang memikirkan cara untuk keluar dari situasi yang tiba-tiba menjadi sulit ini. Jika saja kalimat itu diucapkan oleh orang lain, maka sudah bisa dipastikan orang itu akan mati. Karena posisi cendekiawan di kekaisaran sangat dihormati. Akan tetapi, yang mengatakan itu adalah Hao Yu. Mereka akan bisa dipastikan mati jika berani melayangkan protes pada pria yang lebih banyak membunuh daripada bicara ini. Jenderal Hao, maafkan kami, tapi ini memang sangat sulit. Ucap salah satu dari ketiganya, mencoba menjelaskan. Ya, 150 juta koin emas itu adalah jumlah yang luar biasa. Itu sama saja kita memberikan 2 atau 3 kekayaan sebuah kota pada dirinya, sambut satu yang lainnya. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa pertandingan terbuka itu akan dihadiri orang yang memiliki kekayaan luar biasa. Dari informasi yang mereka dapat, pemuda itu datang untuk menemani seorang peserta yang akan mengikuti kompetisi ini. Jika begitu, berikan padanya sebuah kota, atau batalkan kompetisi ini. Ucap Hao Yu. Mereka bertiga saling bertatapan, untuk saling menanyakan. Memberi sebuah kota perlu izin kaisar. Dan itu tentu saja tidak akan mudah. Jenderal Hao, itu bukan hal mudah. Dan kaisar pasti tidak akan memberikannya. Balas cendekiawan Hong. Mendengar itu, Hao Yu yang tadi duduk, kini berdiri. Jenderal itu menatap ketiganya bergantian. Aku rasa kalian tidak sepintar yang terlihat. Jika kompetisi ini memang begitu penting, maka kaisar pasti akan memberikannya. Ucap Hao Yu dengan sedikit membentak pada ketiganya. Setelah itu, Jenderal Besar Kekaisaran Tang itu langsung berbalik dan beranjak dari sana. Akan tetapi, saat dia sudah mencapai pintu ruangan itu, sang jenderal kembali berhenti. Dia mewakili sekte bunga musim gugur.
Mungkin kalian tidak menyadarinya, tapi kalian sudah terlalu banyak membuat masalah dengan sekte itu, dan ucap Hao Yu, memperingatkan. Hao Yu yang menggantung kata-katanya di udara, menghela nafas panjang dan melepasnya dengan kasar. Dia menggelengkan kepalanya, sebelum akhirnya kembali berkata, "Jangan memaksa sesuatu yang tidak mungkin bagi siapapun di kekaisaran ini. Mampu menghentikan amukannya saat dia marah. Katakan itu pada Liang Zhu." Lanjutnya, menyelesaikan. Setelah mengatakan itu, Hao Yu langsung keluar dari sana, meninggalkan 3 cendekiawan kekaisaran itu dengan mulut ternganga. Ketiganya dengan sangat jelas mendengar Hao Yu menyebut nama Liang Zhu, tanpa menyebut gelarnya. Meski jenderal itu memiliki kedudukan yang tinggi dan peranannya di kekaisaran Tang ini sangat penting, tapi seharusnya dia tidak menyebut sang kaisar seperti itu. "Hei, jangan berpikir terlalu jauh. Aku pikir, apa yang dikatakan Jenderal Hao Yu, ada benarnya," ucap satu cendekiawan pada 2 lainnya. "Apa maksudmu? Jika kita tidak memberikan uang kemenangan pemuda itu, para peserta akan meragukan apakah kita akan memberikan hadiah, seperti apa yang kita janjikan pada kompetisi ini. Tentu saja kita akan memberikannya." Berani sekali mereka berpikir untuk. Belum sempat dia menyelesaikan kata-katanya, satu yang lainnya itu kembali bicara. "Mereka perlu bukti. Sekarang, kata kasta saja tidak akan cukup," katanya, saat menyelesaikan. Ketiga langsung bersandar pada kursi mereka, dan terdiam untuk beberapa saat. "Kau, kumpulkan berapa banyak yang kita punya," ucap cendekiawan Hong pada adalah satu anak buahnya. Setelah itu, dia menatap pada 2 yang lainnya. "Kita akan berbicara langsung pada pemuda itu, dan menawarkan padanya wilayah kosong yang cukup luas, untuk melengkapinya, bagaimana?" Lanjutnya, yang saat itu mencoba menggunakan setengah gagasan dari Hao Yu tadi. "Liang Zhu, kaisar dari kekaisaran Tang telah melakukan kesalahan fatal, saat berpikir bahwa kompetisi bela diri untuk mencari kultivator muda terkuat di wilayah kekuasaannya, sebagai jalan keluar agar kelak di masa depan orang tersebut bisa menjadi pelindung negerinya. Hampir seluruh kultivator dari sekte aliran putih berpikir seperti ini. Hanya saja, mereka tidak bisa melakukan apa-apa, karena itu sepenuhnya hak mutlak yang hanya dimiliki oleh sang kaisar. Menghilangnya Feng Chen membuat posisi kekaisarannya yang berada di tengah benua sangat rentan. "Tuan muda, apa kau telah menerima sebagian taruhannya?" tanya cendekiawan Hong pada Xiaoran yang baru saja masuk dan duduk di antara dia dan 2 cendekiawan lainnya. Mereka sengaja mengundang pemuda itu ke tempat ini, setelah terlebih dahulu mengutus banyak prajurit untuk mengantarkan sebagian apa yang telah dimenangkan Xiaoran sebelumnya. Saat mengetahui bahwa apa yang dia dapat sama sekali tidak seperti apa yang dijanjikan, sebenarnya Xiaoran tidak terlalu memperdulikan. Saat bertaruh, dia hanya ingin membungkam mulut orang-orang yang bersorak dan mengutuk aliran putih yang tak tahu diri itu. Apalagi saat itu, dia yakin bahwa Lao akan menang. Akan tetapi, saat kepala prajurit yang datang mengatakan bahwa dirinya diundang untuk datang, dan membicarakan sisa hadiah bersama penyelenggara acara di bangunan di puncak tertinggi perbukitan pinus merah, Xiaoran tertarik untuk datang. "Sudah, aku sudah menerimanya," jawab Xiaoran pada 3 orang yang kini ada di depannya. Mendengar itu, Hong Ming, nama lengkap cendekiawan itu, menganggukkan kepalanya sambil tersenyum canggung. Dia menatap 2 rekannya yang lain, meminta mereka memulai penjelasannya. Namun, saat dia melihat 2 orang itu membuang wajah, seketika itu pula senyum canggungnya menghilang berganti wajah dongkol. Tahu bahwa pemuda ini masih menunggu dia kembali bicara, tidak ada pilihan lagi bagi Hong Ming selain melanjutkannya. "Ah, begini, mengenai sisa taruhannya, jujur saja, saat ini kami tidak memilikinya," ucap Hong Ming, memulainya. Xiaoran mengangguk mengerti, namun dia tidak mengatakan apapun sebagai balasannya. Pemuda itu lebih memilih menunggu apa yang sebenarnya ingin disampaikan 3 orang, yang menurutnya berpakaian sangat aneh ini.
Tuan muda, kau memasang taruhan dengan jumlah yang tidak ada seorang pun yang berani melakukan hal itu sebelumnya. Kami tidak tahu bahwa Sekte Bunga Musim Gugur memiliki kekayaan begitu banyak. Hingga perwakilan seperti dirimu saja bisa dengan mudah memasang 30 juta koin emas hanya untuk bertaruh pada pertandingan terbuka. Sambung satu cendekiawan lainnya. Karena Hong Ming terlihat kebingungan dengan bagaimana cara memulainya, cendekiawan Kang memutuskan untuk langsung menjelaskan permasalahannya. Baiklah, aku mengerti. Jadi, begini kami akan menawarkanmu hal lain sebagai gantinya. Bagaimana? Tanya cendekiawan yang paling bertanggung jawab di depan kaisar tentang kelancaran kompetisi tersebut. Belum sempat Xiaoran menyelesaikan kata-katanya, Hong Ming kembali bersuara memotongnya. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.